Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? I hope you always fine and still in the best condition. Today I will teach you about engineering of material and our topic today about testing mechanic of material. Jadi mata kuliah hari ini adalah material teknik dengan topik pengujian mekanik pada material. Before that, I want to explain to you about material properties. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat material. Nah, kemudian sifat-sifat material, ada sifat fisik, kemudian ada sifat mekanik, sifat teknologi, dan sifat kimia. Sifat fisik adalah sifat yang melekat pada material tersebut. Contohnya adalah massa jenis, titik cair, panas jenis, konduktivitas panas, koefisien muai, tahanan listrik. Sebagai contoh, baja mempunyai massa jenis 7.800 kg per meter pangkat 3. Nah, itu adalah sifat fisiknya. Kemudian ada sifat mekanik. Sifat mekanik adalah sifat yang diperoleh dari pengujian. Contohnya adalah kekuatan, keuletan, kekerasan, modulus elastisitas, ketahanan lelah, ketahanan impak, ketahanan bulur, ketahanan aus, ketangguhan. Sifat teknologi adalah sifat mampu proses pada material. Apa aja termasuk dalam sifat teknologi? Yaitu mampu cor, mampu bentuk, mampu mesin, mampu las, mampu keras. Kemudian yang terakhir ada sifat kimia, yaitu sifat yang diperoleh dari proses kimia atau reaksi kimia. Contohnya adalah ketahanan korosi, di mana korosi ini terjadi reaksi kimia antara material dengan lingkungan. Nah, klasifikasi pengujian material ada pengujian merusak dan pengujian tak merusak yang dikenal dengan destructive test untuk pengujian merusak dan non-destructive test untuk pengujian tak merusak. Pengujian merusak ini dengan memberikan beban sampai material tersebut gagal, rusak atau patah. Contohnya adalah uji tarik, uji tekan, uji keras, dan lain sebagainya. Pengujian tak merusak atau NDT contohnya adalah uji ultrasonik. Tujuannya untuk melihat cacat makro di dalam material. Nah, sifat mekanik material yaitu sifat yang diperoleh dari pengujian mekanik. Yang mana di sini adalah pengujian merusak, termasuk dalam pengujian merusak. Uji-uji apa aja yang ada dalam pengujian mekanik ini? Ada uji statik, kemudian ada uji impak, kemudian ada uji dinamik. Uji statik yaitu uji tarik, uji keras, uji tekan, uji puntir, dan uji lentur. Perbedaannya antara uji statik, uji impact, dan uji dinamik adalah pada pembebanannya. Uji statik pembebanannya secara tetap atau konstan. Sedangkan uji impact ini pembebanannya secara tiba-tiba. Kemudian uji dinamik, beban yang diberikan berubah-ubah terhadap waktu. Nah, di sini bisa kita grafikan antara beban atau gaya dengan waktu. Nah, di sini statik, bebannya statik atau tetap, kemudian ada impact, tiba-tiba, kemudian ada dinamik, berubah-ubah terhadap waktu. Nah, jika kita buat resumenya atau skematiknya, uji tarik mempunyai gaya yang saling tarik-menarik. Sifat mekanik yang didapatkan adalah kekuatan tarik, kekuatan dulu, kemudian elongation. Standar yang digunakan adalah E8. Kemudian uji tekan, gayanya saling menekan. Kemudian sifat mekaniknya adalah kekuatan tekan, kekuatan dulu tekan. Standarnya adalah E9. Kemudian uji keras itu adalah dengan memberikan deformasi plastis permukaan. Di sini ada identor, standarnya di E10, E92. Kemudian sifat mekaniknya adalah angka kekerasan bahan. Kemudian uji puntir dengan bebannya itu torsi, gaya torsi. Kekuatan yang sifat mekanik yang diperoleh itu kekuatan geser, modulus elastisitas, modulus geser, dan standarnya adalah E143.
Kemudian ada uji lentur dengan gaya momen, dengan standar E855, ada kekuatan lentur, modulus elastisitas. Kemudian di sini ada uji impact, yaitu pembebanan diberikan secara tiba-tiba kepada material dengan standar E23 yang diperoleh adalah harga impact, energi impact, kemudian ketangguhan impact. Kemudian di sini ada uji lelah, yaitu dengan memvariasikan beban. Standar digunakan adalah E46, E90. Yang diperoleh dari uji lelah ini adalah kekuatan lelah dan umur lelah. Nah, ini nanti akan kalian lihat fenomenanya atau pelajari lebih lanjut dalam praktikum. Yang biasanya dalam praktikum yang akan dipraktekkan adalah uji tarik, kemudian ada uji keras, kemudian ada uji impact. Standar yang digunakan di sini adalah standar ASTM, American Society Testing and Material. Nah, untuk uji tarik, kita bahas dulu yang pertama, uji tarik atau tensile test. Pengujian dengan berikan beban tarik sesumbu. Jadi kita berikan dia gaya atau beban sesumbu pada benda uji. Benda ujinya seperti terlihat di sini di dalam slide ini. Nah, di sini ada gauge length dan ada reduced length. Untuk ukuran-ukurannya ini, diameternya, kemudian radiusnya, ini sudah distandarkan. Kemudian bisa kita lihat di sini skematik dari alat ujinya. Di sini ada tensometer, yaitu sensor yang digunakan untuk mengukur pertambahan panjang dari spesimen. Kemudian hasil dari uji tarik ini atau keluaran mesin adalah ada beban, kemudian ada perpanjangan atau data L. Dari hasilnya bisa kita menghitung tegangan dan regangan. Di mana tegangan ini rumusnya adalah gaya atau beban per luas penampang. Kemudian regangan bisa dicari dengan selisih panjang atau pertambahan panjang per panjang awal. Nah, di sini kita bisa lihat kurva antara tegangan dan regangan. Kita bisa lihat secara detail fenomena untuk spesimennya atau spesimen uji tariknya. Pada daerah elastis, ukuran dari spesimen itu akan tetap apabila bebannya dihilangkan. Dia akan kembali seperti semula. Kemudian apabila dia sudah ke daerah plastis, dia tidak akan bisa berubah ke bentuk semula. Dan di sini ada titik ultimate. Nah, kemudian setelah titik ultimate ini akan terjadi necking pada spesimen, yaitu pengecilan penampangnya. Di sini akan terjadi nanti cikal bakalnya daerah yang patah. Nah, sampai material tersebut patah. Kemudian kita lanjut kepada deformasi plastis. Deformasi plastis itu ada dua, yaitu deformasi elastis. Deformasi elastis itu ada dua, elastis linier dan elastis non-linier. Elastis linier yaitu dia berupa garis lurus, di mana di sini modulus elastisitasnya di sepanjang garis ini dari awal sampai akhir adalah sama. Tetapi pada daerah non-linier, modulus elastisitasnya berbeda-beda di setiap titik. Nah, modulus elastisitas bisa dihitung di daerah linier, yaitu tegangan per regangan. Sedangkan di daerah non-linier yaitu delta tegangan per delta regangan. Kemudian di sini juga berlaku hukum Hooke. Nah, kaitan ikatan atom dengan modulus elastisitas adalah
adalah berbanding terbalik, di mana modulus elastisitas sebanding lurus dengan beban atau gaya dan berbanding terbalik dengan jarak atom. Nah, di sini bisa kita lihat kurvanya. Ini adalah kurva dari material yang mempunyai ikatan atom yang kuat dan mempunyai jarak atom yang rapat. Sedangkan ini adalah kurva dari material yang mempunyai sifat ikatan atom yang lemah, di mana di sini gayanya rendah dan jarak atomnya, bebannya rendah dan jarak atomnya juga besar. Nah, di sini bisa kita lihat modulus elastisitas dari beberapa logam. Nah, di sini ada efek temperatur terhadap modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini juga berpengaruh terhadap perubahan temperatur. Di sini bisa kita lihat ada baja, ada aluminium, ada tungsten. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa semakin besar temperatur, maka modulus elastisitasnya semakin rendah. Disebabkan karena ikatan atomnya semakin besar. Jarak atomnya semakin besar sehingga si material mudah terdeformasi. Nah, di sini sifat elastis dari material tersebut bisa kita cari dengan rumus modulus elastisitas sama dengan 2G dikali 1 tambah V. G ini adalah modulus geser dan V ini adalah position ratio. Kemudian di sini ada tegangan dulu. Dalam uji tarik, titik-titik yang ada yaitu ada yield, tegangan dulu, kemudian ada ultimate, tegangan maksimum, dan ada fracture, yaitu patah, tegangan ketika material tersebut patah. Nah, di sini bisa kita lihat ini yieldnya, berarti di sini adalah daerah elastis. Baiklah, kita beralih kepada materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat tarik material. Dalam sifat-sifat tarik material ada istilah kekuatan, keuletan, modulus elastisitas, dan ketangguhan. Kekuatan adalah kemampuan material untuk menahan beban sampai material patah. Di sini ada dinamakan tegangan dulu dan tegangan tarik. Kemudian juga ada keuletan, yaitu kemampuan material untuk menahan deformasi plastis sampai material tersebut patah. Ya, di sini ada regangan dan reduksi penampang. Kemudian ada modulus elastisitas, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan. Di sini juga ada dikenal ketangguhan, yaitu besarnya energi yang diserap oleh material sampai material tersebut patah. Nah, di sini dalam kurva ini adalah contoh kurva tegangan regangan pada kuningan. Kemudian keuletan atau ductility, parameternya adalah elongation dan juga reduksi area. Persentase dari elongation bisa dicari dengan delta L per L0, artinya selisih antara panjang akhir dikurang panjang awal per panjang awal dikali 100. Sedangkan untuk persentase reduksi area adalah luas penampang awal dikurang luas penampang akhir per luas penampang awal dikali 100. Nah, di sini ada kurva tegangan, regangan. Nah, pada kurva ini, kurva yang berwarna biru ini adalah terjadi pada material yang kertas. Sedangkan kurva yang berwarna merah terjadi pada material yang ulet, yang mempunyai keuletan yang tinggi. Material ulet, nilai EL dan nilai RA-nya besar. Sedangkan material getas, nilai EL dan RA-nya kecil atau rendah. Kemudian di sini ada nilai-nilai kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan keuletan beberapa logam. Ada aluminium, ada kuningan, ada nikel, ada baja, ada titanium, dan lain sebagainya.
Kemudian ketangguhan yaitu besarnya energi yang diserap oleh material sampai material tersebut patah. Di sini bisa kita rumuskan bahwa ketangguhan itu sama dengan tegangan yield kodratkan per 2E. E ini adalah modulus elastisitas. Nah, kita membahas selanjutnya adalah kurva tegangan regangan sebenarnya atau true stress strain. Jadi dalam kurva tarik itu ada kurva tegangan regangan teknis dan kurva tegangan regangan sebenarnya. Nah, ini adalah kurva tegangan regangan teknis dan kurva tegangan regangan sebenarnya. Kurva tegangan regangan teknis yang digunakan untuk mendesain untuk menentukan faktor keamanan, di mana rumusnya adalah F per A0. Sedangkan kurva tegangan regangan sebenarnya digunakan untuk menghitung daya mesin. Ini banyak digunakan pada teknik pembentukan. Di rumusnya adalah F per AI, yaitu luas penampang pada titik yang diinginkan. Regangan sebenarnya dicari dengan rumus ln Li per L0, yaitu ln panjang pada titik yang diinginkan per titik awal. Di sini juga tegangan sebenarnya bisa dicari dengan K regangan sebenarnya pangkat N. K dan N merupakan konstanta untuk strain hardening. Nah, ini harga N dan K pada beberapa jenis logam. Ini sudah distandarkan. Kemudian di sini ada kurva tegangan regangan sebenarnya beberapa jenis material. Di sini ada baja 8650, ada baja tahan karat, kemudian ada aluminium dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat patahan pada uji tarik. Ada 3 jenis patahan, yaitu ada patahan ulet, dan ada patahan sedang, ada patahan getas. Pada patahan getas, cirinya dia mempunyai permukaan yang halus, yang rapi, patahannya rapi. Contohnya di sini pada baja karbon tinggi. Kemudian ada patahan ulet, bisa kita lihat pada baja karbon rendah dan juga pada aluminium. Patah ulet terjadi pada aluminium. Di sini bisa kita lihat. Nah, proses pembentukan patah ulet yaitu di sini awal necking. Necking itu pengurangan penampang, pengecilan penampang pada material yang terjadi setelah ultimate. Kemudian pembentukan rongga halus. Setelah itu, rongga-rongga halus tersebut menyatu. Akhirnya akan menjalar, kemudian terjadi patah. Nah, bila kita fotokan dengan menggunakan scanning elektron mikroskop akan dilihat seperti ini. Nah, demikianlah pada pertemuan kali ini yang membahas tentang pengujian mekanik material khususnya uji tarik. Next, untuk berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang uji keras dan uji impact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.